Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan merekap alur cerita Donghua yang terbilang baru berjudul Supreme Dantian. Menceritakan seorang pria yang gak bisa berkultivasi tiba-tiba mendapatkan suatu pencerahan, yakni sistem 10.000 awan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika Duan Jinfei berencana memberi pelajaran Chinsu dengan alasan untuk nggak membuat malu gelar anak dewa. Yang jelas dia cemburu melihat Chinsu terbang satu pedang bersama gadis suci. Beruntung gadis suci ini meredakan emosi Duan Jinfei. 没必要因为一个废人耽误时间。还请不要伤了天河。 Duan Jinfei berencana membawa gadis suci ke prasasti Batu Tebing Awan. Dia berencana untuk memberikan semua pemahamannya tentang prasasti batu ini kepada si gadis suci. Akhirnya mereka semua telah tiba di depan prasasti Batu Tebing Awan. Walaupun batu ini terlihat biasa saja, tapi makna sejati Dao di dalamnya tidak bisa diremehkan. Memang pantas menjadi tempat suci bagi sekte Yuhua. 想不愧是羽化门的悟道圣地。圣女说的不错。 Duan Jinfei sesumbar tak ada yang lebih tahu tentang prasasti ini selain dia karena telah mempelajari bertahun-tahun. Gadis suci bertanya dari mana asal prasasti batu ini. Duan Jinfei berucap bahwa prasasti batu ini seharusnya ditinggalkan oleh Raja Dewa Senja di masa lalu. 这云崖石刻是曾经的落日神王所留。 Dia adalah juara satu di kerajaan kuno sebelum menjadi Raja Dewa Senja. Sangat mahir dalam bidang kaligrafi, bahkan menciptakan aliran kaligrafinya sendiri. Itu berdasarkan pengetahuan Duan Jinfei selama bertahun-tahun ini. Raja Dewa Senja seorang ahli tak tertandingi yang setara dengan Kaisar Agung zaman dulu. 我曾听师傅说过， 想来定是他所留无疑。 那可是冠绝一个时代。 不错。 Chinsu menyela apakah mereka percaya dengan cerita tadi. Duan Jinfei nggak terima karena dia sedang membahas prasasti batu bersama gadis suci. Yang ditakutkan Chinsu, Duan Jinfei ini menyesatkan si gadis suci, ucapnya. 误导了圣女妹妹。 Demi menambah wawasan, Duan Jinfei berencana mendengar sudut pandang anak dewa ke-18. Chinsu menjelaskan prasasti ini berhubungan erat dengan gadis suci Yaoqi 1000 tahun yang lalu. Namun pelayan gadis suci membantah karena sekte Yaoqi telah didirikan selama puluhan ribu tahun dan gak ada catatan seperti itu. 千年之前的圣女， Chinsu bertanya bukankah Yaoqi pernah kehilangan seorang gadis suci yang sangat berbakat bernama Peri Biksi. Gadis suci membenarkan hal tersebut. Peri Biksi hilang 1000 tahun yang lalu bersama kitab suci Zhongyang. 当年碧溪仙还带走了中阳圣经。 千年之前， Dan ya, salah satu kitabnya masih hilang hingga saat ini. Chinsu bercerita Peri Biksi jatuh cinta kepada leluhur tua sekte Yuhua. Emang ada rumor Peri Biksi terjebak cinta, ucap si gadis suci. Tapi leluhur sekte Yuhua pergi mengejar Dao Agung tanpa perasaan. 圣女妹妹，你可信我？ Demi mendapatkan Dao Agung tanpa perasaan, leluhur sekte Yuhua meninggalkan Peri Biksi. Tapi sayangnya dia gagal menghilangkan perasaannya terhadap Peri Biksi. Kultivasinya menyimpang dan mati karena serangan balik. Setelah itu, Peri Biksi menghilang secara misterius. 选择终身留在这云崖石刻。 Duan Jinfei memuji Chinsu yang pandai bercerita padahal nggak bisa berkultivasi. Duan Jinfei menjelaskan hari ini kedatangan mereka untuk memahami Dao Agung prasasti batu. Dia juga udah memahami teknik telapak dari prasasti tersebut daripada mendengarkan cerita nggak berguna dari Chinsu, ucapnya. 圣女， 11神子所言不错。 Setelah itu Duan Jinfei memamerkan teknik telapak yang udah dipahami dari prasasti batu tersebut. Dia berucap baru memahami sepertiga dari isi prasasti batu ini, ucapnya. 11神子不愧是人中龙凤， 这套掌法我已经参悟1/3。 不像某人只会讲故事。 假以时日，必会全部领悟。 Duan Jinfei berucap kekuatan telapak ini tak terbatas. Jika dia nggak menahannya, entah apa yang terjadi pada Chinsu. Gadis suci memuji Duan Jinfei padahal baru memahami sepertiganya, tapi udah sama-samar memunculkan anomali langit.
成圣。 Duan Jinfei menanyakan bagaimana pendapat Jinsu setelah hampir seharian pamer di depan si gadis suci ini. Hanya hal sepele semacam itu yang bisa dilakukan Duan Jinfei, ucap Jinsu. 完事了。 Duan Jinfei berucap mana mungkin Jinsu memahami keindahan dan kerumitan teknik telapak tadi karena dia hanyalah orang yang gak bisa berkultivasi. Setelah 20 tahun memahami prasasti batu tersebut, hanya itu yang dipahami Duan Jinfei, ucap Jinsu. 说的天花乱坠。哎，不是，十一神子，我要是你，这石刻上一头撞死了。 Tiba-tiba Duan Jinfei menantang Jinsu untuk mempraktikkan teknik telapak tangan tadi. Jika bisa, Duan Jinfei akan menggali lubang sendiri dan mengubur dirinya sendiri, ucapnya. 把自己埋了。狂妄无知！ 那你可看好了。 Jinsu mulai menunjukkan teknik telapak tangan yang sempurna. Sebuah petir dahsyat muncul dari langit. Hal tersebut membuat beberapa murid sekte Yuhua ngagibrik edan karena Jinsu bukanlah seperti anak dewa ke-18 yang selama ini dikenal semua orang. 这还是我认识的18神子吗？疯了！我爹是疯了！天地异象！ Sayangnya Duan Jinfei masih nggak percaya dan menganggap kalau itu semua hanyalah gertakan kosong. Lalu tiba-tiba 虚张声势！疯了！我爹是疯了！ Jinsu menjelaskan kekuatan telapak ini tak terbatas jika karena dia nggak menahannya. Entah apa yang terjadi pada Duan Jinfei. Teknik itu bernama teknik telapak petir langit cerah. Totalnya ada 7 jurus. 一废人怎能领悟出这样的掌法？ Karena Duan Jinfei masih belum percaya, Jinsu mengeluarkan jurus kedua yang memunculkan anomali binatang suci di sekitarnya. 神兽异象，难道18神子彻底领悟了这套掌法？ Jinsu dianggap curang oleh Duan Jinfei, dituduh telah mempelajari teknik ini sejak lama. Ketika si gadis suci datang, dia memamerkannya. Lalu tiba-tiba 今日知道圣女要来，更是编纂了碧玺星。天地异象！疯了！我爹是疯了！ Tiba-tiba muncul kitab suci Zhongyang dari hancurnya prasasti batu. Dengan ini menjelaskan bahwa semua cerita Jinsu memang benar adanya. Sang pelayan suci pun meminta maaf pada Jinsu atas perlakuannya tadi. 正是，老身为先前所言道歉，遥知5部圣经终于再次聚齐。请受老身一拜。 Tiba-tiba Ching Er memberi salam hormat pada Jinsu telah memberikan anugerah terbesar kepada Yaoji. Di sisi lain, Duan Jinfei mengubur dirinya sendiri dengan reruntuhan prasasti batu, lalu pergi dari sana. 秦叔， 段景飞呀，段景飞呀， 我跟你拨共戴天！ 原来圣女妹妹叫青儿啊！青儿妹妹别理她，这人疯了。 Pelayan gadis suci meminta Jinsu untuk memakluminya karena mereka harus segera pergi melaporkan hal ini kepada sekte Yaoji. Padahal Jinsu berencana mengajak mereka untuk berkeliling di sekte Yuhua. 转转吧。 Tiba-tiba notif muncul, Jinsu diminta untuk check-in di upacara agung Dongyu. Sayangnya Jinsu belum mengetahui tempatnya. Setelah itu dia pulang ke rumah namun ditahan oleh pelayan setia Jinsu di atas langit. 哎，好像在哪来着？神子，杀我呀！ Jinsu berucap dari mana iblis ini muncul dan berani menyerang dia secara diam-diam. Dia adalah Gou Anseng yang mencari Jinsu karena ada berita bahwa patung dewa yang dijual Jinsu sebelumnya meledak. Patung yang dijual ke putri dan pangeran kerajaan. 您卖出的神像炸了，神朝皇子皇女的神像。我卖的神像。
Mereka juga mengirim peri kupu-kupu demi mengucapkan terima kasih, ucap Gou Anseng. Setelah dipikir-pikir, Chinsu sadar emang ada kejadian ini. Menurut Gou Anseng, patung tersebut meledak karena kesalahan putri dan pangeran kerajaan kuno tersebut. 哎呀，分明是他们自己驾驭不了神，导致神像爆炸。 Chinsu diminta untuk meminta maaf secara pribadi. Walaupun mereka memiliki status yang tinggi, tapi status mereka masih di bawah status anak dewa dari sekte Yuhua. Jadi Chinsu menolak untuk meminta maaf secara pribadi. 但还远不及羽化门的神子啊！哼，有本事就让他来。 那月轮神朝如今气势正盛， Gou Anseng menjelaskan, terutama pangeran ketujuh, pasti nggak akan diam aja. Dia memiliki kepribadian sombong dan suka menindas orang. Gou Anseng juga bertanya dari mana Chinsu bisa berkultivasi. Setibanya di depan rumah anak dewa ke-18, Chinsu bertanya dari mana mereka menangkap sang peri kupu-kupu itu. Gou Anseng menjelaskan, rumornya dari domain 10.000 iblis. 听说是万妖劫狱。 Chinsu bertanya apakah peri kupu-kupu itu masih penurut seperti yang dulu. Nampaknya Chinsu memiliki kenangan buruk bersama Bai Juo, si peri kupu-kupu. 白主主， 别过来！ Tiba-tiba Chinsu meminta Gou Anseng untuk mengirim pergi si peri kupu-kupu. Namun Gou Anseng bingung dengan yang dimaksudnya. Hingga akhirnya dia mengerti. 混蛋，让你们送我回去！让你放开我！ 你打错人了。 别打了，别打了！ Bai Juo ini akhirnya tersadar bahwa orang yang dia pukuli bukanlah Chinsu, melainkan Gou Anseng. 就没过过一天安生日子。 Chinsu berencana mengirim Bai Juo ke tempat Gou Anseng, namun usulan tersebut langsung ditolaknya. Gou Anseng berucap karena peri kupu-kupu ini liar dan suka kebebasan, lebih baik dikembalikan kembali. 还可惜吗？ 还是还了的好。 Tiba-tiba Chinsu membebaskan Bai Juo yang sejak kecil gak pernah keluar dari rumah ini. Jadi dia meminta untuk diantarkan pulang karena ketika pertama kalinya dia keluar rumah, dia langsung ditangkap. 第一次出门就被抓了，我哪知道我家在？ Chinsu akhirnya dibuat bingung bagaimana mengantarkannya pulang karena gak ada sedikit pun alamat rumahnya. 怎么把我抓来的就怎么把我送回去，送我回去，送我回去！ Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.